Tapi untuk memiliki role models boleh juga gitu ya. Oh ini values yang fit to me, ada values yang ternyata hanya saya yang punya gitu. Dan itu you can combine it menjadi values yang diaplikasikan ke setiap aspek kehidupannya gitu ya. Mencari inspirasi boleh lah keluar, tapi bukan berarti copycat gitu ya. Hello everyone, welcome back to MTF with Samira and Alia, kesayangan kalian semua ya, yang selalu nungguin kita ngoceh-ngoceh, ngobrol-ngobrol sama yang penting dan nggak penting. Yang penting dan nggak penting. Tapi lately penting terus, makanya penting harus didengerin melulu. Yes, exactly. I hope everybody is doing well. Iya, semua pada sehat, semua udah balik ini nih, udah pada balik ke aktivitas hampir normal dong nih, udah jalan lagi ya. Yes. Nah, thank God for that. Kita hari ini ada a guest that we're very excited to have and so like lucky juga ya karena she is a super woman. Like literally this is a definition of a super woman. Let me tell you what a definition is. Number 1 is she's a mom. Number 2 she's a working mom. And number 3 she just literally had birth 1 bulan yang lalu loh. Terus datang ini ke dan cantik banget, manis banget. Kita sambil nggak ngeh gitu loh. Ya ampun, keren banget sih. Halo Amanda, selamat datang di MTF. Thank you banget. Ini lagi maternity leave dong ya? Yep, lagi maternity leave tapi digangguin terus habis itu hadir ke sini. Ini thank you banget. Thank you so much for having me, Kasam, Kalia. Tapi mau nanya deh sini gimana sih punya 3 anak, terus how do you look so good? Ya, alrighty. Terus habis itu ini juga kerja full time gitu loh. Yeah, ini how do you do it all? Wow, it's actually still difficult for me ya to juggle everything gitu ya. Ya, I'm just baru menjadi ibu 3 anak laki-laki. Itu juga masih beradaptasi, memanage waktu tentunya untuk yang anak pertama, anak yang kedua, dan yang saat ini yang ketiga gitu ya. Dijalanin aja sih dan membangun support system yang benar gitu, yang bisa ngebantu segalanya berjalan dengan baik. Tentunya suami harusnya ya mendukung ya segala sesuatunya ya. Begadang ya tetap ya, meskipun nggak kelihatan begadang nih, apa tadi malam nggak bangun nih, nggak tidur ya. Jadi sebenarnya karena apa ya, kalau misalnya pekerjaan kan sekarang aku lagi maternity leave dan 3 bulan waktunya untuk apa ya, merencanakan segala sesuatunya terprogram aja sih. Jadi kalau misalnya katakanlah sesimpel meal plan, meal planning. Jadi seminggu ke depan menu makanannya tuh apa aja yang harus dimasak secara cepat di rumah gitu ya. Itu susah loh sebenarnya. Meal planning aja sesuatu yang mungkin kita mikir itu simple. It's what we eat. But thinking about it, buying the ingredients, going grocery shopping, itu it's a process and a project in itself. By the way, Amanda nih anaknya masih kecil-kecil ya. Tadi umur berapa aja? Umur 6 tahun. Yang pertama 6 tahun, Mahara. Yang kedua Pijar, 2 tahun. Dan yang ketiga baru sebulan. Dan aku masih tandem sebulan? Yang Caka. Mahara, Pijar, dan Caka. Wow. Ini bener-bener loh kayak itu umur, ini masih usia anak-anak yang full hands on loh gitu loh, kayak ya anak-anak kita masih udah usia yang kayak ya udah ya taruh nggak diatur sendiri. Anak umur 12 sama satu lagi 9. Tapi kan itu udah cukup besar ya, nggak perlu dipikirin kayak ini tuh benar-benar full hands on loh. Nah kalau kemarin nih bagi waktunya itu gimana kayak dengan kerja full time dan pandemi pula lagi? Betul ya, sebenarnya itu tadi ya, the art of juggling. Sebenarnya ada apa namanya, positive sides, ada downside-nya juga sebenarnya. Ya kita susah untuk fokus bekerja ketika di rumah handling toddler gitu ya, dan baby. Tapi kita kan manusia itu adaptif banget, dan perempuan rata-rata punya kemampuan multitasking katanya, tapi aku juga merasakan wah ternyata setahun pandemi aku memiliki anak kedua waktu itu kan 2 tahun pandemi ya, itu tuh bisa amazingly
kita bisa meeting sambil nyusuin, lalu kemudian kalau misalnya ada Gojek atau ada kurir datang, ojek online datang, langsung mute meetingnya, terus kemudian ngomong ke Mbak atau siapapun yang untuk kalau kita distraksi sebentar gitu ya. Ya, everything. Itu gue rasa tapi cuma bisa gitu. Perempuan sih. Iya. Multitasking ini. Ini yang what's amazing tentang Amanda nih tadi mungkin untuk intronya aku belum jelasin kalau Amanda itu adalah Head of Original Content di Narasi yang aktif juga nih sebagai mentor dan speaker di digital storytelling. Nah ini kita juga selain mungkin ya mengulik kehidupan Amanda, itu tadi kita ngobrol-ngobrol gimana juggling, tapi mungkin pengen tahu juga nih ekspertisnya Amanda ini loh. Which is storytelling, which is how do we remain relevant with our voices, apalagi kalau misalnya in our life we're always evolving juga in different stages of life, in different ecosystems, industries, right? So how do we remain relevant? That's a question that we all want to know juga sih. Yeah. Ada satu quote dari American writer ya, dia adalah Alvin Toffler, pengarang buku atau penulis buku Future Shock. Buat mereka di abad 21 ini yang dianggap gagap literasi bukan yang nggak bisa baca dan tulis, tapi mereka yang nggak bisa learn, unlearn, dan relearn, gitu. Karena teknologi, sains, teori dan semua ilmu pengetahuan kan dinamis. Kita harus bergerak cepat gitu ya. Apalagi kalau di industri media, di semua industri kebanyakan behavior audience target atau konsumen target itu berubah terus. Nah, itu sih yang aku aplikasikan gitu ya to stay relevant. Apalagi kalau aku background sebagai jurnalis, sekitar 12 tahun gitu ya, aku memulai karir sebagai jurnalis, terus kemudian produser, terus kemudian pindah dari TV konvensional ke digital gitu ya, di tahun 2017, dan banyak hal yang aku harus lupakan. Artinya unlearn gitu ya. Padahal aku merasa sangat menguasai memproduksi konten TV sebagai reporter, live report. I'm doing that 1,000 times gitu ya. Loh ternyata di digital itu udah gak relevan lagi. Dan memang harus menerima gitu ya kalau misalnya itu ilmu atau kebiasaan yang udah harus diabaikan gitu. Itu like that's a scary move sebenarnya. To realize that once you were the expert and now you are again learning, you know. Because kita selalu experience learning curves, right? Tapi kadang-kadang tuh kita mau like go through it as fast as we can. Tapi sebenarnya the key is actually to enjoy the process of learning. I agree on that as well, right? Karena kalau misalnya we go through it, pasti there will be a time when we are the expert juga. Tapi kadang-kadang tuh kalau misalnya kita nikmati rasa belajarnya dan lain-lain, it's actually very fulfilling as well. Kalau bagiku menikmati prosesnya dan sekaligus kepuasan ketika pembaca, penikmat, penonton produk ataupun karya kita itu memahami apa yang ingin kita sampaikan. Nah itu kan kepuasannya gitu ya. Regardless bagaimana cara kita untuk bisa menyampaikan konten itu di medium apapun gitu ya. Nah tapi balik lagi, yang paling susah fase unlearn tadi. Karena for those who cannot adapt gitu ya, karena memang udah stuck di rutinitas dan gak mau belajar hal yang baru, itu yang sulit untuk bisa memahami perkembangan apapun gitu ya. Makanya ada kan namanya transformasi media. Terus kemudian digital transformation. Exactly. Dan sayangnya ini aku juga menyayangkan gitu ya, ada misalnya nih industri media atau perusahaan-perusahaan besar yang lay off karyawannya at a certain age group gitu ya. Karena ya memang aku tidak menyetujui, tapi semoga caranya tepat gitu ya. Ya karena mereka mungkin salah satu yang tidak bisa terbuka atas hal-hal yang baru, mempelajari dan memaksa dirinya untuk
mempelajari perkembangan teknologi dan platform tadi misalnya kalau di aspek industri media ya. Dan part lainnya adalah relearn gitu. Artinya kita harus belajar lagi dan jangan malu mulai dari nol sih. Iya, jangan malu. It's never too late sebenarnya kan. Yes, exactly. Nah, kalau misalnya you're saying as the industry evolves, pasti kita juga harus evolve, right? What is the risk kalau misalnya kita benar-benar nggak evolve? Kayak kita sangat comfortable where we are, and ya udah, we are a big fish in a small pond gitu misalnya, and we know the way. What are we missing out on? Tidak bisa menjadi orang yang bertumbuh sih sebenarnya ya. Kalau misalnya kita mau belajar yang baru, artinya kan kita memasuki growth zone yang berbeda gitu ya. Dan itu pilihan. Ada orang yang memang sudah berada di comfort zone-nya dan itu sudah dia puas dengan lingkaran itu. Ada yang memang tetap ingin berproses. Aku juga tidak menilai bahwa yang berada nyaman di lingkaran yang sama itu tidak sebaik yang mau beradaptasi. Ada pilihannya masing-masing and I respect that gitu ya. Tapi kalau misalnya yang big risk-nya sebenarnya apa ya? Mungkin aku belum pernah ada di posisi yang selalu nyaman di lingkaran tertentu gitu ya, karena di media apalagi sebagai pemroduksi konten dengan platform sosial media gitu ya, dimana setiap harinya algoritma berubah, artinya mempelajari hal baru lagi, mengubah kebiasaan media consumption behaviornya itu berubah lagi gitu ya, ketika algoritma sosial media platform tertentu berubah, belajar lagi gitu ya. Itu sih artinya meskipun struggling gitu ya untuk mempelajari hal baru, tapi yang penting kita memiliki kepuasan, kenikmatan ketika melihat audiens kita memahami pesan yang ingin kita sampaikan melalui karya. Itu sih sebenarnya sebuah kepuasan content creator gitu ya. Tapi if we are talking as individuals, sebenarnya we've learned, we've tried new things, we go out of our comfort zone. How do we still remain relevant to people, to audiences around us, to Kalau gue malah tadi penasarannya tuh, mungkin ini relate juga ya. Tadi dari tadi penasaran, iya orang harus evolve, tapi staying true, authentic to yourself tuh juga gimana gitu loh. Karena kan ada juga kan gitu ya, ada orang kayak mau evolve terus tiba-tiba ya udah deh lo juga nggak kayak gini nih, kayak nggak on brand banget sih lo, kan bisa juga tuh ya karena pengen relevant mulu. So ya itu, how do you remain authentic at the same time relevant to your audience juga gitu. Setuju. Ini bagaimana kita juga bisa mempertahankan identitas dan keunikan kita sendiri ya. Setiap orang kan punya values that they should protect gitu ya sebenarnya, meskipun kita harus belajar hal yang baru, lebih harus adaptif, learning new things gitu ya. Let's say values yang that I hold very much gitu ya adalah respect to difference gitu ya, to differences. Misalnya katakanlah melihat sesuatu, masalah itu harus dari berbagai perspektif atau point of view gitu ya. Nah pada akhirnya autentisitas, apa bahasa Indonesia, authenticity, kalau misalnya kita melihat sesuatu dari berbagai perspektif itu bisa keluar sendiri, bisa terjaga sendiri sih sebenarnya. Karena itu adalah ya stance kita kan ya. Kalau misalnya kita protect our values tadi, misalnya katakan aku respect differences gitu ya, melihat sesuatu ya jadinya nggak judgmental. Membuat karya artinya penuh dengan rasa empati. Akan sangat kerasa di mata audiens. Ini aku berbicara tentang karya ya, karya konten ya. Atau yang lain misalnya katakanlah fashion design misalnya katakanlah, ketika suatu karya dan pembuatnya itu punya values yang sangat kuat gitu ya. Let's say respect diversity, respect differences gitu ya. Itu akan terasa banget, kelihatan banget gitu di karyanya tersebut. Karyanya tuh penuh dengan empati misalnya, penuh dengan
ya banyak perspektif dan non judgmental sebenarnya. Kalau misalnya audiensnya tuh bisa memahami dengan mendalam gitu ya sebuah karya. Nah, hope that explains. Yeah, it does. And just so basically intinya adalah do not care about others. Start with your own values. Yeah. Karena pastinya kalau misalnya kita like we understand what we stand for, there will be others that relate to us gitu. Karena kalau misalnya kita like we're talking about things that we actually don't believe in, people will see that it's not true. It's not authentic, I guess. Iya. Dan ini yang menarik juga tuh di persepsi ini kali ya, changing views of perfection market sendiri gitu. Itu kan berbeda-beda ya, ngelihat media tuh juga fungsinya beda banget gitu. Media zaman dulu mungkin Amanda dari jurnalis tuh sekarang masuk ke gini kan, dari TV analog dari gitu TV, ya kan. Terus habis itu sekarang masuk ke digital, ke social media. Nah, nggak cuman the way you do the storytelling itu berbeda, tapi juga persepsi orang tuh menangkap news tuh berbeda juga gitu. So how do you keep up tuh dengan changing views of the audience itself? Oh iya ya. That's so true. Betul. Changing views. Since our audience segmentation gitu ya adalah youth, the most complicated audience target. Youth zaman sekarang tuh anak karena apa sih? Ya, mungkin nanti bisa nambahin juga kan. Kita punya segmen market yang sama misalnya katakanlah. Mereka punya low and short attention span. Terus unconventional norms and very much wide interest and specific juga. Terus apalagi ya? Mereka terekspos dengan ragam pilihan channel, produk misalnya. Jadi kita juga harus sebagai produsen, sebagai penyedia gitu ya harus memahami betul keinginan mereka dan mereka punya kekuatan, they have the power to escape misalnya katakanlah untuk di digital, escape the ads, escape apalagi ya, escape kalau misalnya mereka nggak suka ya udah tinggal next one click away gitu kan, gampang banget kalau nggak suka ya udah ini bukan bukan trade-nya gue nih gitu kan ya. Iya jadi kekuatan mereka tuh besar banget untuk memilih kan. Dan mereka juga mungkin sebagian besar value trust gitu ya. Ketika mereka memilih brand atau memiliki satu channel berita atau news source ya, itu merepresentasikan identitasnya mereka. Kompleks banget ya. Iya, very complex. Nah, itu yang memang mau nggak mau harus dipelajari sih, changing views-nya mereka gitu ya, behavior, consumption behavior-nya mereka. Tapi yang dalam aku menciptakan sebuah konten yang paling bisa menyesuaikan dengan perubahan dan segala macam ini ya, konsumsi behaviornya mereka ya. 3 dalam teknik bercerita, selalu menggunakan empati dalam membuat dan memilih angle gitu ya. Terus kemudian news values in terms of misalnya human interest. Terus kemudian nih banyaklah item-item news values yang relevan jadinya ketika kita membuat konten. Jadi apapun topiknya, ketika kita mengaplikasikan news values itu ya selalu relate dan relevan buat mereka. Dan kalau misalnya di Indonesia, ketika audience market atau audience ininya segmennya adalah Indonesia gitu ya, we need to create story that culturally relevant. Secara kultur gitu ya, maksudnya secara topik misalnya, ya emang kulturnya kita, artinya bahasa yang dipakai, bahasa slang misalnya, bahasa slangnya ya memang harus sesuai dengan konteks mereka berada ya di Indonesia gitu ya. Case study-nya gitu. Nah itu sih yang 3 formula tadi ya, atau framework tadi yang selalu harus ada untuk create karya. News of an individual atau even a business. Yes. Ya, to remain relevant over time itu adalah kuncinya ya. Betul. Ya, oke.
So I mean, I think it's interesting there that every year, setiap tahun pasti ada brand-brand baru. Tapi juga ada the OG brands yang mungkin dari tahun 1980s atau 1970s yang sampai sekarang juga very relevant karena mereka benar-benar like grows with the audience and understands how to speak with them and engage with them. Nah, kalau misalnya untuk produk dan brand, produk atau brand ya maksudnya, kami kan juga sering bekerja sama dengan perusahaan ataupun brand gitu ya, bagaimana menceritakan brand mereka kepada audiens dengan gaya bilangnya sih istilahnya kan soft selling, native segala macam ya. Nah, artinya sebenarnya yang paling kuat adalah brand storytelling itu, menceritakan apa yang terjadi di balik produk atau katakanlah bagaimana produk ini bisa membantu mereka atau bahkan mengubah hidup mereka, menyelesaikan masalah mereka, bukan menjual saja, bukan konten-konten di sosial medianya. Artinya kan sekarang konten marketing tuh bukan hanya harganya berapa, terus bahannya terbuat dari apa, tapi cerita yang memang bisa menyentuh yang kita bisa relevant ya, betul. We buy the story. Exactly. We buy the story, not the product. Karena kalau misalnya kita terasosiasi dengan sesuatu produk, it means it comes back to us about what we represent, right? Ya, kalau satu contohnya brand sepatu gitu ya, boleh sebut Adidas, Nike misalnya. Boleh. Adidas ya boleh. tapi tapi aku hooknya tuh dengan brand storytellingnya di Nike. Boleh. Everybody who has a body is an athlete. Oh, that's a good. Bagus. Everybody. So everybody, not everybody, but everybody. Do you get it or no? Yeah, I do. Okay. For the English Outputnya, advertisementnya gitu ya, dalam bentuk apapun gitu ya, bukan hanya memprofilkan orang atlet jago aja, bahkan disabled people, ya kan? Itu pun juga dilihat dilihat atlet buat dirinya sendiri dan juga orang lain gitu. Ya itu sih contohnya. And I think kalau misalnya kita bisa balik lagi ke Nike, they speak to every generation as well. So to just like specific women, to young teens, you know. So there is you can connect in one way or another to remain relevant. You have to understand who your audience is, tapi you have to go back to yourself about your values. Nih belajar banyak banget ya sama banyak. Ini kayaknya sesinya tuh nggak bisa nih cuma satu. Iya enggak. Mungkin harus di continue dengan Stellar Women Academy ya. Iya. Mungkin itu menjadi salah satu pengajar juga ya. Benar-benar bisa dikupas layer by layer tentang yaitu konten marketing. Oh ini udah langsung ya. No, because the thing is not just about brands but individuals like me, right? Like we see that we're now relevant in the fashion industry, right? In like as Tinkerlust gitu. We've launched 7 years. Tapi setiap tahun emang harus ada yang kita evolve, right? We evolve every single year karena the audience, the trends are changing. But then when we go back to us as individuals, we also want to be relevant to our team and give value to our the fashion ecosystem. Itu benar-benar going back to those 3 principles are very important for us to continue to be here and stay here and continue to give impact gitu kan. Tapi di authenticity, genuinity gitu ya, itu memang yang harus dipertahankan di era super dinamis ini sih. Aku setuju. Ya maksudnya untuk teman-teman yang mendengarkan, menonton podcast ini, find your uniqueness itu dulu sih. Yes. Embrace your uniqueness. Embrace your weirdness. Exactly. Weirdness itu unik gitu ya. Karena I feel like when you embrace who you are, it's more sustainable. Karena kalau misalnya kita dari pertama pengen jadi siapa? Pengen jadi siapa dan tidak authentic. It's too tiring. It's too tiring. Like when we're trying to be serious, you know, we cannot do it. We just have to like, throw away the notes, and just bring our own self. Tapi untuk memiliki role models, menurutku boleh juga, gitu ya. Along the way, mereka
yang memiliki role model itu kan pastinya akan memahami, oh ini values yang fit to me, ada values yang ternyata hanya saya yang punya gitu. Dan itu you can combine it menjadi values yang diaplikasikan ke setiap aspek kehidupannya gitu ya. Mencari inspirasi boleh keluar, tapi bukan berarti copycat gitu ya. Betul. Be your own self because there's only one you. There's only one you, exactly. Thank you banget ya. Jadi kita lanjut ini ya, nanti ngomongin akan detail. Thank you banget, Amanda udah datang, udah cerita. Mungkin ini masih banyak yang perlu diskusi lagi, tapi sayangnya waktunya juga nggak cukup. As always, thank you so much L'Oreal for supporting our series with amazing, inspiring women. Yes. Jangan lupa buat para MTFers yang kalau belum follow Instagramnya Stellar, di mana? StellarWomen.id. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya L'Oreal di Get the Look ID. Oke, stay tune for more episode. See you ya. Thank you soon. Bye.